Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Taufik untuk memimpin doa. Nah, kemarin Bapak sudah menjelaskan pelajaran IPA tentang adaptasi hewan dengan lingkungannya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan menggunakan media pop-up. Apa pop-up? Yaitu buku yang berbentuk 3 dimensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan adaptasi tumbuhan. Apa adaptasi tumbuhan? Adaptasi tumbuhan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, ini namanya adaptasi lingkungan. Nah, adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup lingkungan tempat tumbuhan hidup tersebut dari habitatnya. Apa habitat? Habitat itu jenis tumbuhan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Nah, adaptasi lingkungan itu yaitu ada 4. Apa saja? Yaitu yang pertama yaitu xerofit, yang kedua yaitu hidrofit, yang ketiga yaitu terus yang keempat hidrofit. Nah, apa hidrofit? Hidrofit adalah jenis tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya seperti ini. Contohnya yaitu bunga teratai. Bunga teratai di sini memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Nah, ini bunga teratai ini memiliki daun yang lebar. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Nah, ini contohnya hidrofit. Yang kedua yaitu enceng gondok. Nah, apa enceng gondok? Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, enceng gondok ini memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Nah, hidup di mana saja bunga enceng gondok di sini? Yaitu di mana? Di sawah bisa ya. Nah, akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Nah, ini namanya enceng gondok. Contoh dari apa hidrofit? Nah, hidrofit tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Ngerti? Ya, yang ketiga yaitu apa yang ketiga barusan?
halofit. Nah, halofit di sini adalah jenis tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam. Nah, dengan kadar garam yang tinggi, maksudnya di air laut ya. Nah, lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu di laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sedikit mengandung oksigen. Nah, contohnya seperti apa? Tumbuhan yang hidup di laut atau di air garam. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini namanya halofit. Nah, ini contohnya seperti pohon bakau. Nah, pohon bakau ini hidup di tepi laut. Nah, ini yang terakhir ini adalah apa? Ya, mani air ya. Bunga mani air. Ini biasanya hidup di tepi Nah, sekarang yang terakhir. Apa yang terakhir barusan? Dikrofit. Nah, dikrofit di sini adalah jenis tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya seperti ini. Ada yang tahu lingkungan lembab? Ada yang tahu? Nah, tanah biasa ya. Contohnya seperti apa? Nah, tumbuhan paku di sini hidup di lingkungan yang lembab. Nah, contoh yang terakhir apa ini? Ada yang tahu? Tumbuhan lumut. Nah, ini tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang selalu hidup di lingkungan yang lembab. Nah, sini Bapak sudah jelaskan apa itu hidrofit dan apa adaptasi itu lingkungan. Nah, setelah ini saya akan menanyakan sama anak-anak, ada pertanyaan tentang pelajaran ini? Tidak ada? Sudah mengerti semuanya? Nah, kalau sudah mengerti, saya akan menanyakan dari pembahasan yang tadi, apa itu sirofit, apa itu hidrofit, apa itu halofit, dan apa itu dikrofit. Nah, adaptasi lingkungan itu berdasarkan habitatnya ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu sirofit? Nah, kita buka ya. Nah, sirofit adalah jenis tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Nah, sirofit ini adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki apa? Sedikit air. Contohnya seperti ini. Ada yang tahu ini pohon apa? Pohon apa? Topik. Pohon kurma. Nah, yang kedua apa ini namanya? Lidah buaya. Nah, ini namanya sirofit. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Ngerti? Ya, lanjut. Nah, apakah kalian paham tentang penjelasan yang Bapak jelaskan tadi tentang sirofit, hidrofit, halofit, dan hidrofit? Apakah anak-anak paham? Kalau anak-anak paham, saya akan bertanya.
Apa itu sirofit? Ya. Nah, tumbuhan yang bukan ikut dengan ya sedikit. Contohnya seperti apa? seperti tumbuhan Ya. orang Bagus. Berarti anak-anak sudah mengerti apa yang Bapak sudah jelaskan tadi ya. Sudah mengerti semuanya? Pembahasan tersebut yang sudah saya bahas, nah bisa ditarik kesimpulan bahwa adaptasi lingkungan itu berdasarkan hakikatnya dibagi menjadi berapa anak? Anak-anak. Ya, serofit, ya, halofit dan hidrofit. Nah, ini yang dapat Bapak sampaikan tentang adaptasi tumbuhan. Dan kita akan bertemu minggu depan. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi